Kalau memang demikian, kita sebagai orang yang mengimani tentang hari akhir, mengimani tentang akhirat, kemudian tentang surga dan neraka, dan Allah memerintahkan di dalam Al-Quran bahwa kita wajib menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam keabadian yang menyiksa kita nanti, yang tidak berbahagia tentu saja di neraka. Kemudian suruh mengajak keluarga kita. Nah, bagaimana Ustaz pandangan Ustaz, apa yang harus kita perbuat untuk menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak masuk neraka seperti itu? Ya, ini merupakan sambungan dari saya kira soal yang pertama tadi, bahwa kita dalam menjaga diri, menjaga keluarga itu, pertama ya kita ajari diri kita, ajari keluarga kita agar kita bisa selamat dari api neraka. Bahwa menjaga di sini itu dalam rangka mencegah sesuatu yang merugikan, sesuatu yang membahayakan, dan ini hubungannya dengan hal-hal yang berbahaya nanti di akhirat nanti, di dalam kehidupan nanti. Nah, adapun di kehidupan dunia ini memang kita waspada supaya tidak sampai pada misalkan ya, tidak menjatuhkan diri itu kepada kebinasaan, dan itu bisa dalam sampai batas bunuh diri misalnya, itu di dunia. Tetapi yang terpenting itu adalah bahaya-bahaya yang di akhirat, ya, di dalam kehidupan ini. Nah, yang kita perbuat itu mengajari diri, memperbaiki diri, membenahi diri, dan juga keluarga. Kenapa keluarga? Ya karena diri ini bagian daripada keluarga. Jadi ada hubungan keterikatan yang memang keterikatan menjadi sebuah kesatuan, yaitu keluarga. Bahwa keluarga ini terdiri dari anggota-anggota, dari kepala rumah tangga, kemudian suami, istri, dan anak-anak. Itu dalam satu kesatuan, dan hubungannya adalah hubungan yang memang dituntut untuk hubungan yang benar, hubungan yang solid gitu ya. Solid bahwa setiap anggota keluarga itu bagian daripada keluarga itu, tidak lepas daripada itu. Artinya setiap orang mencerminkan sebuah keluarganya gitu. Misalnya seseorang kepala rumah tangga, ketika dia ada di sebuah masyarakat atau bahkan di dalam rumah itu sendiri, itu dia menjadi sorotan, menjadi contoh, ucapannya didengarkan, kemudian perbuatannya, sikapnya akan ditiru oleh anak-anak, begitu juga istri. Jadi masing-masing memiliki tanggung jawab. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, warrajulu ra'in, ya, ra'in dikatakan dalam hadis ala ahli baitihi, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, bahwa seorang laki-laki itu dia akan bertanggung jawab, diminta pertanggungjawaban atas keluarganya, dan dia mas'ul, ya, dia bertanggung jawab atas mereka, dia memimpin keluarga itu, dia ra'in, dia istilahnya mengembala itu ya, dia memiliki aturan kontrol terhadap keluarganya. Kemudian tidak hanya orang laki-laki, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti ba'liha, dan perempuan itu juga dia berperan mengatur dalam keluarga suaminya dan juga anak-anaknya. Wahia mas'ulatun anhu, dan dia akan bertanggung jawab atas mereka. Jadi masing-masing memiliki tanggung jawab. Memang terutama tanggung jawab itu ditujukan kepada kepala rumah tangga. Mas'uliyahnya lebih berat karena dia sebagai kepala rumah tangga. Nah, yang terpenting di sini yaitu saya teringat dengan penjelasan
Ayatullah Sayyid Ali Khamenei berkaitan dengan anak-anak ya. Kita jaga iman mereka, kita jaga akidah mereka, jangan sampai iman mereka ini terkikis, jangan sampai akidah mereka itu akidah yang hanya sekedar sebuah cerita tetapi tidak sampai tertanam di dalam hati keluarga itu, di dalam hati anak-anak itu. Karena itu bagaimana menjaga diri dan keluarga itu, imannya dijaga ya. Sebagaimana kita menjaga iman diri kita, yaitu dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Begitu juga ada tanggung jawab supaya secara khusus beramar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah itu ya. Juga ada pengajaran, ada pendidikan. Nah, ini dalam rangka apa? Salah satunya supaya iman mereka terjaga, iman mereka supaya meningkat ya. Al-iman yazidu wa yanqus. Nah, ini kadang-kadang iman seseorang bertambah melihat siapa dan apa yang ada di dalam rumah itu. Nah, karena itu menjaga keimanan di sini, ketika anak-anak berada di luar rumah itu banyak hal-hal yang kita inginkan, adalah masalah yang kita inginkan atau masalah yang tidak kita inginkan, mengganggu keimanannya, melemahkan keimanannya, itu adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Menarik sekali kita bahasan ini, artinya seperti bukan hanya untuk diri tetapi untuk keluarga. Dan ini sangat penting sekali, bahwasanya seringkali kita lalai ya, seorang ayah sebagai roin, sebagai penggembala ya di sini, pemimpin untuk atas istri dan anak-anaknya. Juga seringkali seorang istri lalai atas kewajibannya di rumah ya, bahwasanya semuanya ini diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Dari tugas yang mulia ini sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ibu rumah tangga di sini mempunyai kewajiban untuk menjaga keluarganya. Pasti di situ banyak pesan-pesan, bahwasanya untuk memberikan ajaran-ajaran, contoh-contoh yang baik tentu harus diawali dengan diri kita sebagai kepala rumah tangga. Kemudian kalau di rumah misalnya seorang itu sudah berlaku baik ya, ayah sudah mengajarkan kebaikan-kebaikan, tapi kita tidak bisa nafikan bahwasanya anak-anak atau anggota keluarga ini juga berinteraksi dengan lingkungan, dengan ya secara sosial di sekolah dan di mana-mana. Dan ini bisa menjadi hambatan yang berat, Ustaz. Bagaimana Ustaz cara mengatasi rintangan-rintangan hal seperti ini? Ya, pertama kita menyadari adanya rintangan-rintangan itu. Rintangan yang ada di dalam kehidupan dunia ini, di dalam masyarakat, di dalam rumah bahkan, itu tantangan zaman sekarang, zaman teknologi, zaman yang serba digital gitu ya. Anak lebih misalkan asyik dengan game, hanyut di dalam main game, atau hanyut di dalam bermain internet, media sosial, kemudian konten-konten yang tidak jelas dalam tanda kutip, itu perlu dikontrol. Itu rintangannya itu memang ada positif negatifnya, tetapi kalau tidak dikontrol, kita bersikap masa bodoh, tidak peduli apa yang dilakukan oleh anak, itu akan berakibat merugikan bagi anak-anak itu, bahkan juga merugikan bagi keluarga. Nah, karena itu ya pertama ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Tantangan internal ya diri kita bahwa memang diri kita memiliki banyak kekurangan-kekurangan, dan kita tidak lepas daripada kesalahan-kesalahan. Karena itu
ada komunikasi gitu ya, dengan istri, dengan anak-anak gitu. Tidak diam-diaman aja atau sikap bijak gitu ya. Saya teringat juga dengan penjelasan Ayatullah Sayyid Ali Al-Khanuni. Beliau dalam hal ini menjelaskan tentang adanya sikap yang bijak ya, tidak ifrat, tidak tafrid. Misalkan mulai dari kepala rumah tangga lah, dalam memberikan nafkah misalnya ya, itu dikatakan di sini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka maghlulah ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Yang saya pahami dari ayat ini, kita tidak mencengkram diri kita sekuat-kuatnya, tidak melepas diri kita, tetapi juga tidak melepas bebas lepas begitu saja. Ya, diri kita ini kadang kita tekan, tetapi tidak selalu menekan. Tapi kita juga kadang perlu kita lepas, tetapi juga tidak lepas bebas. Artinya la ifrat wala tafrid, dalam sikap kita itu tidak melampaui batas, tapi juga tidak mengabaikan batas. Dalam memberi nafkah misalnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Kalau memberikan nafkah kepada keluarga itu mereka tidak berlebihan, mubadzir, walam yaktaru wa kana baina dzalika qiwama. Jadi juga tidak terlalu kikir, terlalu bakhil, bahwa yang dia punya terutama oleh keluarga ini, dia menahannya, tidak terlalu pelit gitu ya kepada keluarganya, tapi tidak juga terlalu boros dalam memberikan nafkah. Ini salah satu contoh saja. Nah, dalam bersikap ya, tentunya sikap bijak itu tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembut. Khususnya bagi kepala rumah tangga ini, ada sikap yang dipandang oleh keluarga itu bahwa suami atau ayah ada kewibawaan, tapi juga ada keramahan. Alhasil sikap bijak itu yang perlu dijaga, dan dia sebagai contoh bagi keluarga. Begitu juga istri, sikap istri kepada suami, juga sikap istri kepada anak-anak dalam mendidiknya tidak terlalu keras, juga tidak terlalu dia mengabaikan gitu. Nah, di sini penting sekali untuk menggarisbawahi tidak melampaui batas di dalam mendidik, di dalam mengarahkan keluarga itu, dan juga tidak mengabaikan batasan-batasan yang diajarkan oleh agama kita Islam. Kira-kira begitu. Dan rintangan eksternal selain rintangan internal di dalam rumah itu, rintangan eksternal ya sesuai zaman sampai sekarang ini ya, pergaulan, ya faktor lingkungan, juga faktor pendidikan. Jadi kita perlu di dalam sekolah itu apa yang diajarkan oleh sekolah, di dalam suatu lembaga, atau kita perlu mengetahui apa yang diajarkan, yang disajikan kepada anak-anak. Nah, begitu juga mungkin istri kita, ibu-ibu, kita perlu juga tahu ketika istri keluar, ibunya anak-anak ini keluar, apa yang dia lakukan. Yuk ikut arisan, apa yang mereka sedang lakukan di dalam kegiatan ini. Oh, ada kegiatan sosial dan lain sebagainya. Itu kalau kita bersikap tidak peduli, masa bodoh, kita malah tidak melakukan sesuatu yang dikatakan menjaga qu anfusakum wa ahlikum, ya, kita bukan malah menjauhkan diri dan keluarga ini dari api neraka, tetapi malah mendekatkan, menjerumuskan, karena sikap masa bodoh kita, karena sikap tafrid kita, mengabaikan batas-batas itu. Dan juga
tidak terlalu kita mengekang betul ini yang internal. Nah, lagi-lagi yang internal.